Oke, pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang produksi burung belibis itu sendiri. Kenapa harus burung belibis? Nanti kita akan diskusikan bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk introduction-nya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya daging menjadi fasad daging merupakan potensi yang berasal dari hewan dari hewan, baik dari manusia, unggas, dan juga aneka ternak. Nah, permintaan semakin banyak, akan tetapi seperti kita ketahui, kita akan membedakan tentang jenis-jenis kebutuhan daging yang ingin kita pelajari pada kali ini, karena kita akan melakukan suatu terobosan pencarian atau eksplorasi satu harapan yang mempunyai potensi sebagai alternatif penghasil daging itu sendiri, selain dari ayam potong, ayam kampung, dan juga sebagainya. Mungkin gini, penghasil daging dari aneka ternak itu adalah ibis, burung puyuh, merpati yang saya jelaskan tadi, karena mereka memiliki suatu potensi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang mungkin pemberiannya itu jenis-jenis satwa tertentu seperti belibis. Salah satunya adalah belibis. Kenapa belibis? Karena belibis merupakan satwa ternak yang saat ini masih dibilang dikategorikan itu sebagai unggas air, hewan liar, unggas air yang mungkin sedikit untuk dibudidayakan, karena banyak kita jumpai belibis tersebut banyak di daerah persawahan karena habitatnya itu banyak di air. Gitu. Dan juga jenis belibis tersebut adalah jenis yang sangat berpotensi karena pada kasus ataupun beberapa daerah seperti di Kalimantan, belibis itu memiliki potensi mereka adalah membuat suatu usaha kayak belibis packing dan sebagainya, dan itu menjadi nilai tersendiri. Nah, akan tetapi kita akan membahas ketika kita melakukan konservasi dalam belibis tersebut, kita akan menjaga bagaimana struktur dari habitatnya seperti apa, dan juga teknik budidayanya seperti apa, dan juga proteinnya seperti apa, perlu kita ketahui bersama, karena belibis tersebut termasuk unggas air yang memiliki potensi. Dan juga ini beberapa klasifikasi ilmiah itu adalah jenis Dendrocygni, dan juga beberapa jenis habitat asli dari belibis tersebut adalah hidup di air, di rawa, atau di hutan mangrove, atau di persawahan. Mungkin di sini banyak kita jumpai di persawahan sebagainya yang bersarang pada lubang pohon, bekas burung lain sebagainya. Jadi setelah kita mengetahui dan membahas tentang cara bergerak sebagai sumber agar membantu dalam peluang usaha tersebut seperti apa. Nah, di sini jenis belibis yang ada atau bahkan banyak dampak yaitu ada belibis kembang dan juga belibis batu ternyata, dan juga belibis kembang atau nama latin adalah Dendrocygna actua, atau batu adalah Dendrocygna javanica, yang dimana dua jenis belibis tersebut memiliki potensi yang untuk dikembangkan karena banyak hidup di Indonesia. Prospek untuk dikembangkan dan juga terdapat di Pulau Sumatera, di Kalimantan yang banyak sekali. Maka yang saya sebutkan tadi, di Pulau Kalimantan itu banyak sekali orang yang berburu belibis, akan tetapi tidak adanya konservasi, akibatnya nanti ditakutkan belibis tersebut menjadi punah, dan akibatnya belibis tidak akan dijumpai pada anak cucu kita seperti itu. Nah, makanya kita belajar aneka ternak sendiri adalah bagaimana kita bisa membudidayakan jenis aneka tersebut untuk dapat mempertahankan spesiesnya seperti apa. Dan juga karena saya katakan demikian adalah belibis itu memiliki potensial, karena termasuk satwa dari bangsa Equidea yang hidup di perairan, hidup di semak-semak, selain itu memiliki potensi yang dikembangkan. Itu yang menjadi potensial untuk beternak belibis.
Ini kita akan mempelajari tentang morfologi, mungkin bisa nanti secara umum saudara baca, nanti akan saya share materinya, beberapa kajian secara ilmiah yang saya baca dari McKinnon et al. Tahun 92 dan Siregar dalam laporan menyatakan variasi dari campur morfologi itu banyak sekali. Nah, morfologi ternyata ada jenis belibis kembang dan belibis batu itu adalah dari sifat kualitatif. Warna bulu pada kembang warna bulunya seperti apa. Nah, ini dia dari morfologi sifat kualitatifnya itu adalah belibis kembang memiliki garis tebal hitam, juga tebal hitam, sampai kepala sampai leher putih tebal dan juga sampai belakang ekor. Hingga belibis batu itu memiliki warna merah bercorak pada bulu bagian dada. Nah, banyak sekali jenis belibis seperti yang ada di dunia ini, dan khususnya untuk di Indonesia sendiri ada dua yang sering dijumpai dan juga dikembangkan, diberdayakan, diburu atau sebagainya. Nah, ini yang saya yang sangat saya jelaskan bagaimana upaya konservasi dan juga budidaya belibis tersebut, karena saya tekankan di sini adalah pentingnya konservasi dari budidaya tersebut adalah untuk mempertahankan agar tidak punahnya jenis belibis yang ada. Mungkin banyak beberapa dari kita yang sangat mungkin yang asing mendengar gitu kan kata belibis. Belibis termasuk hewan liar yang mungkin artian adalah jenis burung-burungan yang mungkin untuk dipelihara dan juga sebagainya. Akan tetapi di sini kita akan mempelajari upaya dari konservasi tersebut karena belibis ini memiliki potensi yang sama halnya untuk memproduksi daging karena sama dengan memiliki nutrisi yang baik seperti itu pada umumnya. Akan tetapi belibis memang sangat jarang ditemukan karena jarang sekali untuk dibudidaya seperti itu. Nah, peranan penting dari satwa liar sendiri mempunyai peran penting untuk kehidupan manusia, baik ditinjau dari segi ekonomi, penelitian, pendidikan dan kebudayaan, maupun kepentingan rekreasi dan pariwisata. Jadi, ketika teman-teman ingin fokus budidaya belibis dan sebagainya, berarti teman-teman tinggal pilih dari segi apa untuk teman-teman, untuk saya sekalian tuh untuk mengembangkan satwa liar tersebut, entah untuk meningkatkan pendapatan nilai ekonomi kah, untuk penelitian kah, atau untuk rekreasi atau pariwisata. Karena gini, belibis itu bisa dikembangkan, dibudidayakan sebagai hewan percontohan dalam artian adalah selain dari itik unggas dan sebagainya untuk dikembangkan juga menjadi satwa hias gitu ya, satwa hias karena bentuk dari belibis tersebut sangat cantik gitu saya katakan, sangat cantik dan juga unik dari belibis itu karena pasti banyak orang yang belum mengetahui dan juga potensi dari belibis tersebut karena banyak beberapa dari ternyata di Sumatera tersebut masih sedikit orang yang mengkonsumsi burung belibis itu sendiri karena burung belibis itu masih banyak diburu dan didapatkan secara pemburuan secara liar di persawahan dan sebagainya gitu. Tapi aspek dari budaya itu sangat kecil. Seperti contoh, puyuh itu merupakan burung gitu kan, burung yang saat ini banyak dikembangkan dan dibudidayakan dan dapat menghasilkan produksi telur dan juga produksi daging yang sangat efisiensi dan juga memiliki pendapatan yang juga banyak diminati oleh konsumen seperti saya sendiri. Saya penikmat dari burung puyuh gitu kan. Burung puyuh karena burung puyuh itu rasanya itu sangat unik gitu kan. Berbeda dengan itu ayam potong dan sebagainya. Burung puyuh itu ya sangat enak bagi saya. Itu salah satu konsumen yang bisa merasakan bagaimana uniknya dari jenis aneka ternak yang akan kita berdayakan sendiri. Dan juga kita kembali ke belibis, merupakan salah satu jenis hewan liar yang kemungkinan besar dapat dibudidayakan dan juga diperkembangkan untuk upaya untuk konservasi dan juga pelestari seperti yang jelaskan tadi. Nah, upaya konservasi sumber daya alam dan masyarakat dapat menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan keseimbangan persediaan, baik peningkatan kualitas, kuantitas maupun keanekaragaman. Dan konservasi burung belibis itu
secara umum masih dilakukan dengan menitik beratkan kepada upaya penyuluhan untuk memberikan jelas kepada pemburu. Akan tetapi itu masih banyak tidak tepat sasaran, gitu kan. Karena kebanyakan pemburu tidak memperdulikan hal itu karena tidak memperdulikan kelestarian alam dan juga aspek dari jenis belibis tersebut seperti apa. Tetapi ini selalu digenjot oleh pemerintah beberapa daerah ataupun dari kementerian untuk menunjukkan bahwa jangan kita harus mengkonservasi burung-burung yang langka dan sebagainya agar tidak terjadi kepunahan juga sehingga populasinya itu terkendali dan juga tersebut penangkapan burung belibis tersebut dilakukan secara terhadap untuk populasi habitatnya. Jadi kita bisa berburu atau mengumpulkan dengan bulan tertentu dan sebagainya. Nah, beberapa literatur dari Dirjen Peternakan sebelumnya itu adalah beberapa penelitian satwa liar itu adalah sebagai penelitian untuk banyak itu sebagai banyak penelitian dan sebagainya. Sampai saat ini masih sedikit riset yang membahas tentang itu karena kurangnya informasi dan juga potensi dari belibis tersebut untuk dikembangbiakkan dan juga dikonservasi secara baik dan juga untuk kehidupan belibis tersebut itu seperti apa. Dan juga masih kurangnya penerimaan warga atau masyarakat tentang adanya belibis tersebut. Nah, tujuan dari kegiatan konservasi dapat dicapai melalui upaya tersebut. Pembatasan pemburuan secara liar kita harus batasi dan juga pengendalian persaingan dari pemasaran, pembinaan, pengawasan, peningkatan, dan juga penelitian. Banyak sekali tujuan konservasi ada dari berbagai belibis. Nah, setelah kita mempelajari tentang konservasi tentang belibis itu, intinya konservasi itu merupakan upaya untuk pengendalian agar tidak terjadi kepunahan terhadap burung belibis tersebut karena banyak sekali pemburuan berburu liar orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perorangan saja atau kepentingan tidak memikirkan kepentingan rakyat banyak atau kepentingan untuk belibis tersebut seperti apa. Nanti kasihan gitu kan nanti anak cucu kita tidak mengetahui nih jenis belibis, akan tetapi jenis belibis cuma dilihat dari internet sebagainya. Itu sangat disayangkan. Ketika ada yang beternak belibis mungkin bisa dikonservasi dan sebagainya. Nah, beberapa aspek budidaya yang mungkin akan kita pelajari adalah secara umum adalah teknik budidaya itu adalah umum sekali seperti pemilihan lokasi, persiapan kandang, persiapan bibit, proses pengawinan, pemberian pakan, masa produksi, pencegahan penyakit dan juga proses pemanen tersebut. Jadi ada 8 proses dari aspek budidaya untuk berbudidaya tersebut. Akan tetapi aspek budidaya tersebut bisa dilakukan dengan secara efisien dengan pemanfaatan sumber daya alam yang sebenarnya ada. Akan tetapi kita melihat bagaimana dari dari lingkungan eksternal maupun eksternal yang ada seperti apa dan juga faktor pendukungnya seperti apa. Nah, ini untuk pemilihan lokasi budidaya itu adalah lokasi yang paling cocok itu adalah di area sekitar pinggiran sungai karena belibis itu habitatnya itu di air karena nggak suka berair, katanya berselatu dan sebagainya. Jadi usahakan untuk pemilihan lokasi budidaya itu dekat dengan perairan atau dekat dengan kolam atau persawahan seperti itu sangat cocok untuk berternak belibis. Akan tetapi bisa kok dilakukan dengan sistem perkandangan yang dilakukan secara tertutup tetapi harus secara rutin dibuka sebagainya. Tetapi karena itu secara umbaran untuk ternak belibis tersebut akan semakin suka dengan adanya sungai dan sebagainya. Ya sama kayak itik dan sebagainya. Nah, untuk persiapan kandang pada umumnya nanti bisa saudara baca nanti share ke materi karena ukuran kandang secara normal untuk beberapa kandang sebagainya itu seperti ini beberapa contoh dari perkandang tersebut jenis belibis yang dibudidayakan dan sebagainya
Kalian lihat di sini cantik sekali gitu kan, burung bugis dengan warna yang cantik dan juga eksotis gitu kan, untuk menarik perhatian warga sekitar ataupun untuk dibudidayakan dan juga untuk namanya untuk di sebagai pajangan wisata sebenarnya ataupun untuk dimakan gitu. Persiapan gigi dan sebagainya bisa teman-teman kalian bisa dapat membeli secara langsung di Kak Bibis atau mencari secara langsung yang dibudidayakan dan sebagainya. Proses pengawinan secara umum, pemberian pakan secara umum, dan juga bisa mencampurkan nih dengan beberapa pakan dari aneka ternak itu sendiri seperti keong, cacing tanah. Itu merupakan potensi dari kita bisa langsung dua gitu kan, langsung simbiosis mutualisme, kita langsung melakukan usaha dari jenis aneka ternak itu langsung tiga atau dua, lebih cacing tanah, keong atau sebagainya sebagai sumber pakan dan sebagainya, langsung kita kembang biakan secara umum dan bagaimana faktor produksi dan sebagainya seperti apa gitu. Dan juga sekali bolehlah dikasih beberapa makan konsentrat seperti pakan ayam, daging, gabah dan sebagainya. Itu sebagai nutrisi dan sebagainya. Nanti kita mengetahui masa produksi pakan ini ada sekitar apa namanya itu masa produksi yang dihasilkan itu hasil pikir dan juga masa mengeram lebih satu mungkin bisa dapat dibaca, dan juga untuk pencegahan penyakit dan sebagainya. Pada umumnya bagaimana pencegahan sebagainya ketika ada potensi penyakit, maka kita harus menghindari dan sebagainya. Nah, ini ada proses pemanennya. Bisa memilih aneka bibis setelah berumur 3 bulan, dan juga bibis juga bisa dikonsumsi dan pada umur 4 bulan gitu. Jadi conclusion atau kesimpulan dari bibis tersebut adalah satwa salah satu satwa liar dari famili Anita yang hidup di perairan tawar, rawa-rawa dan pohon yang memiliki potensi untuk dikembangbiakan untuk penghasil daging selain dari ayam, bebek, dan sebagainya. Dan juga upaya konservasi dan budidaya dengan mempelajari tingkah laku dan juga cara hidup mereka di habitatnya. Dia melakukan usaha peternakan yang dibenarkan yang berhubungan pada prinsip pelestarian. Nah, prinsip pada pelestarian tersebut yang menjadikan dominasi pada usaha pelaku dari ternak budidaya berbibit tersebut adalah bagaimana upaya dari konservasi dari untuk membiarkan dari apa namanya itu usaha budidaya itu seperti apa. Nah, itu beberapa materi yang kita jelaskan kepada saudara sekalian bahwasanya ketika kita apa namanya beternak aneka ternak itu memiliki beberapa tujuan yang memiliki potensi dan juga untuk kembangan. Nah, saya hanya memberikan beberapa contoh dan juga jenis beberapa satwa liar yang dapat dikembangkan biakan itu dapat dikembangkan dan juga sebagai usaha untuk bisa dikembangkan. Nah, seperti Ibu Betty katakan atau sudah bilang, yaitu adalah produksi mungkin yang ada pada saat ini adalah mengutamakan produksi dari sumber daya efisiensi sumber daya dan sebagainya. Mungkin Ibu Betty sudah banyak memberikan informasi kepada saudara sekalian tentang aneka jenis ternak sebagainya. Di sini saya mengulas dan juga mendiskusikan bagaimana pendapat saudara sekalian tentang aneka ternak itu sendiri seperti apa. Jadi potensinya apa yang akan kita kembangkan dan juga bagaimana kita arahkan untuk kebijakan dari aneka tersebut. Karena kita tidak hanya fokus pada pengembangan peternakan biasa, peternakan biasa seperti sapi kambing. Akan tetapi itu adalah fokus utama. Nah, kita akan mempelajari fokus sampingan atau pendamping yang menjadi nilai efisiensi bagi pembuatan apa namanya untuk peningkatan pendapatan usaha itu sendiri seperti apa dengan pemanfaatan potensi-potensi itu seperti apa gitu. Kuliah kita materinya bisa cukup sampai di sini. Kepada teman yang saudara sekalian, apakah ada pertanyaan sebelum saya ingin memberitahukan beberapa
aturan dan perkuliahan kita pada pagi hari ini.